Ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar ketika dihadapkan pada peradaban baru, banyak di antara manusia yang memilih jalan yang dianggap benar. Jalan wali adalah salah satu yang mungkin bisa membawa manusia memasuki peradaban yang penuh dengan kesadaran untuk menuju Tuhan. Karena jalan wali adalah jalan menuju pembebasan, Syekh Siti Jenar adalah salah satu wali yang memiliki ajaran dan pemikiran kontroversial. Banyak ulama melihat ajaran beliau dari sudut pandang tasawuf dan menjadikan persoalan yang timbul menjadi lain, karena dianggap menyesatkan tetapi justru menjadi suatu ajaran yang sudah mencapai derajat fana. Apa dan bagaimana ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar yang telah menemukan sejati ning urip, hidup yang lahir? Apakah ajaran dan pemikiran beliau dapat kita petik untuk bekal kehidupan atau malah menyesatkan? Mari kita ungkap ajaran-ajaran beliau serta membuka misteri yang selama ini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. (140) Ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. 1. Tidak usah kebanyakan teori semu, karena sesungguhnya ingsun, saya, inilah Allah. Nyata ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. 2. Jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. 3. Allah itu adalah keadaanku, lalu mengapa kawan-kawanku sama memakai penghalang? Dan sesungguhnya, aku ini adalah hak Allah pun tiada wujud dua, saya sekarang adalah Allah, nanti Allah, zahir batin tetap Allah, kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? 4. Sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. 5. Tidak usah banyak bertingkah, saya ini adalah Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain saya. 6. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Sedangkan bangkai itu selamanya tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang adalah ilmu yang sejati yang dapat membuka tabir kehidupan. Dan lagi semuanya sama. Tidak ada tanda secara samar-samar, bahwa benar-benar tidak ada perbedaan yang bagaimanapun, saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. 7. Bahwa sesungguhnya, lafaz Allah yaitu kesaksian akan Allah, yang tanpa rupa dan tiada tampak akan membingungkan orang, karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah. 8. Padahal sifat kafir berwatak jisim, yang akan membusuk, hancur lebur bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Ia gagah berani, maha sakti dalam syarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya, yang mengusai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya.
Ia dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpit, bukan budi, bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya. Tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya, tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif bijaksanaan saya menjumpai ia sudah ada di sana. 9. Syekh lemah bang namaku, Rasulullah ya aku sendiri, Muhammad ya aku sendiri, asma Allah itu sesungguhnya dirilu, ya akulah yang menjadi Allah Ta'ala. 10. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, maka jawabnya tidaklah sukar. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu berada dalam tubuh manusia. Tapi hanya orang yang terpilih saja yang bisa melihatnya, yaitu orang-orang Sunni. 11. Rahasia kesadaran kesejatian kehidupan, ya ingsun ini kesejahteraan kehidupan, engkau sejatinya Allah, ya ingsun sejatinya Allah, yakni wujud yang berbentuk itu sejatinya Allah. Ser, rahasia, itu Rasulullah. Lisan, pengucap, itu Allah. Jasad, Allah badan putih tanpa darah. Ser Allah, rasa Allah, rahasia rasa kesejatian Allah, ya ingsun, aku, ini sejatinya Allah. 012. Adanya kehidupan itu karena pribadi, demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri, tidak mengenal roh, yang melestarikan kehidupan, tiada turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. Zat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Nah, cobalah untuk memisahkan zat wajibul maulana dengan budi, agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain. 14. Hyang Widi, kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini adalah baka bersifat abadi, tanpa antara tiada erat dengan sakit apapun rasa tidak enak. Ia berada baik di sana, maupun di sini, bukan ini bukan itu. Oleh tingkah yang banyak dilakukan dan yang tidak wajar, menuruti raga, adalah sesuatu yang baru. 15. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya yang sukma, kecuali hanya diri pribadi. Kelilingilah cakrawala dunia, membubunglah ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapisan ketujuh, tiada ditemukan wujud yang mulia. 16. Kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, selatan, barat, timur. Dan tengah, yang ada di sana hanya adanya di sini. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada dalam diriku adalah hampa dan sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung bukan otak yang pisah dari tubuh, laju peasat bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekah dan Madinah dan tengah, yang ada di sana hanya adanya di sini. Yang ada di sini bukan wujud saya.
Yang ada dalam diriku adalah hampa dan sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung bukan otak yang pisah dari tubuh, laju peasak bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekah dan Madinah. 017. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehapaan. Wujud saya ini jasad, yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Napas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya, sebab semuanya barang baru. Bukan asli. 18. Maka saya ini zat sejiwa yang menyatu, menyukma dalam hyang widi. Pangeran saya bersifat jalil dan jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintah untuk sholat kepada siapapun. Adapun sholat itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan, tidak dapat dipercaya dan dituruti, karena perintahnya berubah-ubah. Perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur, jika dituruti tidak jadi dan selalu mengajak mencuri. Syukur kalau saya sampai tiba di dalam kehidupan yang sejati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian. Saya akan hidup sempurna, langgeng tiada ini dan itu. 20. Menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati dalam alam kematian orang kaya akan dosa. Balik jika saya hidup yang tak kekal ajal, akan langgeng hidup saya, tidak perlu ini. Dan itu. Akan tetapi saya disuruh untuk memilih hidup ayo mati saya tidak sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. 21. Betapa banyak nikmat hidup manfaatnya mati. Kenikmatan ini dijumpai dalam mati, mati yang sempurna teramat indah. Manusia sejati adalah yang sudah meraih ilmu. Tiada dia mati, hidup selamanya. Menyebutnya mati berarti syirik, lantaran tak tersentuh lahat, hanya beralih tempatlah dia memboyong keratonnya. 022. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Betapa banyak nikmat hidup manfaatnya mati. Kenikmatan ini dijumpai dalam mati, mati yang sempurna teramat indah. Manusia sejati adalah yang sudah meraih ilmu. Tiada dia mati, hidup selamanya. Menyebutnya mati berarti syirik, lantaran tak tersentuh lahat, hanya beralih tempatlah dia memboyong keratonnya. 22. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku, sesungguhnya yang disebut Allah ada. Adalah ingsun, aku, diri sendiri. Rasul itu rasulku, Muhammad itu cahayaku, aku zat yang hidup yang tak kena mati. Akulah zat yang kekal yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan yang bijaksana. Tidak kekurangan dalam pengertian,
sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku. 23. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah. Disebut imannya iman. 24. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah tempat manunggalnya Allah. Disebut imannya tauhid. 25. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah sifatnya Allah. Disebut imannya syahadat. 26. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kewaspadaan Allah. Disebut imannya ma'rifat. 27. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah menghadap Allah. Disebut imannya sholat. 28. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kehidupannya Allah. Disebut imannya kehidupan. 29. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kepunyaan dan keagungan Allah. Disebut imannya takdir. 30. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah pertemuan Allah. Disebut imannya sadrah. 31. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kesucian Allah. Disebut imannya kematian. 32. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah wadahnya Allah. Disebut imannya junud. 33. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah bertambahnya nikmat dan anugerah Allah. Disebut imannya jinabat. 34. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah asma nama Allah. Disebut imannya wudhu. Nyawa semua itu berkumpul di pucuknya jantung, yang disebut alam hayal, ala al-hayal. Disebut imannya nur cahaya. 38. Yang disebut kodrat itu yang berkuasa, tiada yang mirip atau yang menyamai. Kekuasaannya tanpa piranti, keadaan wujudnya tidak ada baik luar maupun dalam, merupakan kesatuan yang beraneka ragam. 39. Iradat artinya kehendak yang tiada membicarakan, ilmu untuk mengetahui keadaan, yang lepas jah dari panca indera bagaikan anak gumpitan lepas tertiup. 35. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah ucapan Allah. Disebut imannya kalam. 36. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah juru bicara Allah. Disebut imannya akal. 37. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah wujud Allah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat makrokosmos, dunia akhirat, surga neraka, arsi kursi, loh kalam, bumi langit, manusia, jin, iblis laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin. Inilah maksudnya syahadat. Asyhadu berarti jatuhnya rasa, ilaha berarti kesetiaan rasa, ilalah berarti bertemunya rasa, Muhammad berarti hasil karya yang maujud, dan pangeran berarti kesejatian hidup. 41. Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu maka sakaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. 42. Syahadat Allah.
Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh. Roh lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati, tinggallah hanya Allah semata yang abadi dan terkematian. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, 43. Syahadat ananing ingsun, asyhadu keberadaanku, la ilaha bentuk wajahku, ilalah Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Masih ada kelanjutannya. Segala kebenaran hanya milik Allah. Amin.